Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan materi baru, yaitu laju reaksi. Oke, sebelum kita memasuki materi, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Ini adalah gambar roti. Roti ini dapat mengembang dengan baik karena adanya penambahan ragi. Ada penambahan ragi. Nah, ragi di sini itu berfungsi sebagai yang namanya katalis. Nah, katalis itu mempercepat yang namanya laju reaksi. Oke, udah ada gambaran kan apa itu laju reaksi? Nah, nantinya di laju reaksi kita akan membahas yaitu kemolaran dan pengertian laju reaksi. Kemudian kita juga membahas teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, sebelum kita masuki materi yang baru ini, kita sedikit mengingat nih materi sebelumnya mengenai termokimia. Di materi termokimia kita membahas yaitu yang pertama sistem dan lingkungan. Masih ingat sistem dan lingkungan? Oke. Kemudian kita juga membahas mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kemudian kita juga membahas perubahan entalpi dan besarnya energi reaksi di termokimia kemarin. Oke, tolong jangan dilupakan, itu tetap dibahas dan dipelajari kembali. Oke, kita lanjutkan. Materi lanjutannya yaitu laju reaksi. Laju reaksi. Oke. Laju reaksi, apa sih laju reaksi? Nah, secara umum itu bisa diartikan kecepatan dalam melakukan reaksi kimia. Nah, ini contohnya ada peristiwa meledaknya petasan merupakan proses reaksi dalam waktu singkat. Jadi ketika kamu menyalakan petasan, dari awal sampai meledaknya itu kan prosesnya singkat. Nah, itu reaksinya singkat. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian peristiwa perkaratan besi merupakan reaksi yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, kalau perkaratan besi itu kan waktunya lama nih. Mulai dari besi yang awalnya tidak berkarat bersih sampai berkarat kan memerlukan waktu berhari-hari. Nah, itu reaksinya reaksi yang berlangsung cukup lama. Oke. Nah, ini sehingga reaksi kimia selalu berkaitan dengan perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Nah, kemudian bawahnya reaksi reaktan itu akan berubah menjadi hasil reaksi. Ini. Jadi ada reaksi atau reaktan di sebelah kiri panah itu akan berubah menjadi hasil reaksi berupa produk itu. Kemudian dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Laju reaksi itu dapat dikatakan berkurangnya berkurangnya jumlah atau konsentrasi reaksi persatuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Jadi yang berkurang itu apa? Berkurang itu jumlah konsentrasi reaktannya, R ya, reaktan. Kemudian yang bertambah apa? Hasil reaksi atau produknya. Bertambah produknya. Oke. Jadi bisa dipahami seperti itu laju reaksi. Bapak akan lanjutkan. Nah, kita memasuki materinya nih. Yang pertama kita harus bahas yaitu kemolaran dulu. Oke. Mengenai kemolaran, cepat lambatnya reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya konsentrasi zat yang bereaksi. Jadi ada salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi. Nah, ini. Kemudian konsentrasi bisa dinyatakan dalam molaritas. Nah, ini ya. Oke. M itu sama dengan N per V dengan satuannya mol kali L pangkat negatif 1 atau mol per liter. M itu apa? M besar. M besar itu
molaritas satuannya ini. Kemudian N itu mol, satuannya mol. V itu volume, satuannya liter. Oke. Kemudian kemolaran larutan yang dibuat dari padatan atau kristal murni yang dilarutkan dalam pelarut itu bisa menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan M per MR kali 1000 per V. Nah, keterangannya M-nya massa, MR-nya molekul relatif ya, massa molekul relatif, kemudian V-nya volume larutan. Oke, Bapak akan lanjutkan. Jadi ada dua rumus nih, harus dihafalkan nih. Rumus yang pertama mol per volume, rumus yang kedua gram per mr, massa per mr kali 1000 per V. Oke, ingat-ingat ada dua rumus. Kemudian Bapak akan lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan larutan yang dibuat dari 2 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Jadi di sini ada masanya 2 gram, kemudian volumenya 500 ml. Nah, di sini kita dapat gunakan rumus yang ini. Massa per mr kali 1000 per V. Oke, kemudian kita masukkan nih. Masanya tadi berapa? 2 gram. Nah, di atas 2 gram, kemudian mr di sini adalah massa molekul relatif. Itu jumlah dari ARNA ditambah AROH. O dan H ya. ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Nah, NaO sama H dijumlahkan dengan didapatkan MR 40. Kemudian 1000 dibagi dengan V volume. Volume di sini kita ketahui 500 ml, tinggal dimasukkan 500, kemudian didapatkan hasil 0,1 molar. Oke, jadi gambarannya nanti pengerjaan soalnya seperti itu. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ini kemolaran itu bisa dirumuskan juga seperti ini. Jika diencerkan, itu rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Dengan M1 itu molaritas larutan mula-mula, V1 volume larutan mula-mula, M2 molaritas larutan akhir, V2 volume larutan akhir. Nah, kemudian kemolaran larutan jika hanya diketahui kadar dan massa jenisnya dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, jika diketahui kadar, kita pakai rumus yang ini nih. Rho kali 10 kali persen massa per mr dikali mol per liter. Ini untuk mencari molaritas jika diketahui kadar. Kadar itu yang ini, persen massa ini. Nah, kemudian molaritas campuran larutan dihitung menggunakan rumus kimia yang ini. Ini yang campuran. MaVa ditambah MbVb per Va plus Vb untuk mencari molaritas campuran. Oke, Bapak akan lanjutkan. Kita masuk mengenai pengertian laju reaksi. Tadi kan sudah Bapak sampaikan nih mengenai pengertian laju reaksi. Laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, tadi yang reaktan tadi apa? Berkurang. Kemudian yang produk akan bertambah. Ini kita perhatikan. Di sini rumusnya V sama dengan negatif dC per dt. Jadi dC itu perubahan konsentrasi, dt itu perubahan waktunya. Kemudian V di sini adalah laju reaksinya dengan di satuannya meter per sekon. Kemudian kita perhatikan di bawahnya. Jika diketahui persamaan reaksi PG, P plus G sama dengan PG, ya P plus G sama dengan PG, maka tadi yang reaktan kan yang ini P plus G ya, P plus G. Kemudian yang produk PG, kita lihat di sini konsentrasi PG itu berkurang, maka diberikan tanda negatif delta P per
delta T. Kemudian dx juga sama nih, negatif delta X per delta T. Kemudian kita lihat yang di PQ. PQ ternyata ada tandanya plus bukan tanda minus, karena di PQ itu berupa produk. Produk itu akan bertambah, maka diberikan tanda plus delta PQ per delta T. Oke, seperti itu. Kemudian kita perhatikan grafiknya. Nah, grafik perubahan konsentrasi per reaksi dan produk terhadap waktu. Jadi ketika konsentrasinya bertambah ini kan ke atas, kemudian waktunya juga bertambah. Oke, nanti produknya yang awalnya 0 nanti akan semakin bertambah dan akan mengalami jumlah yang konsentrasinya tetap atau tidak bertambah kembali. Ini garisnya kan lurus ke sini. Lurus ke kanan itu menandakan konsentrasinya akan tetap di situ saja. Kemudian kita lihat nih di reaktannya, nah, atau pereaksinya. Ini kan pereaksi, ini produk. Garis pereaksinya itu dari awalnya dengan nilai yang cukup besar, kemudian turun nih, turun sampai nantinya konsentrasinya itu tetap di salah satu titiknya. Titiknya ditandakan dengan garis lurus ini. Itu nanti dari awalnya nilainya tinggi, kemudian turun, kemudian konsentrasinya tetap, di mana konsentrasi yang produk dan reaktannya itu akan mengalami kesetimbangan. Oke, Bapak bisa lanjutkan. Kemudian kita masuk ini persamaan laju reaksi. Kita sudah tahu laju reaksi, ternyata juga ada persamaannya nih. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan orde reaksinya. Oke. Jika diketahui persamaan reaksinya seperti ini diumpamakan nih persamaan reaksinya. A kecil, A besar. A kecil ini sebagai koefisien, kemudian A ini sebagai unsur atau zat yang bereaksi. Jadi ada A plus B menjadi C plus D. Nah, laju reaksinya dapat dirumuskan seperti ini. V sama dengan K. Pasti ada K. Kemudian dalam kurung A ini, dalam kurung ini menandakan konsentrasi ya. Jadi konsentrasi dapat dituliskan dalam bentuk kurung siku. Konsentrasi A pangkatnya M, kemudian B pangkatnya N. Nah, jadi konsentrasi A pangkat M ini M kecil, kemudian B pangkat N. Nah, seperti itu. Jadi konsentrasi A-nya dari sini ya. Kemudian B-nya dari atas sini. Konsentrasi B pangkat N. Kemudian kita lihat nih keterangannya. V itu laju reaksi. K tetapan laju reaksi. Kemudian konsentrasi A atau dalam kurung A itu konsentrasi zat A, dalam kurung B itu konsentrasi zat B. Kemudian M yang kecil jadi pangkat itu merupakan order reaksi terhadap zat A. Kemudian N merupakan order reaksi terhadap B. Nah, order reaksi total itu M plus N. Oke, jadi rumusnya seperti itu. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nih, ada contoh soal. Jadi nanti di PPT sudah Bapak berikan contoh soal. Bisa diputar itu contoh soalnya. Seperti ini. Jadi nanti ada suaranya. Itu merupakan video contoh soal dari persamaan laju reaksi. Oke, bisa dilihat sendiri nanti. Bapak akan cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai di persamaan laju reaksi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.